disolusi adalah suatu proses melarutnya zat aktif dari dalam sediaan obat ke dalam suatu medium. Intinya adalah disolusi ini suatu proses awal untuk obat dapat terlepas dari sediaannya. Jadi obat tersebut dianggap efektif jika tahap awal yang dapat dilewati oleh obat tersebut adalah proses disolusi. Kalau tidak dapat terjadi disolusi pada obat tersebut, maka tidak akan bisa melanjutkan tahap-tahap berikutnya untuk mencapai efek. Jadi contohnya pada tablet atau kapsul, ketika dikonsumsi maka terjadi disintegrasi. Jadi disintegrasi itu adalah proses sediaan obat yang memecah, kemudian diagregasi, jadi yang awalnya membentuk partikel yang besar, kemudian berubah menjadi partikel yang lebih kecil, baru terjadi disolusi. Jadi ini tahapan secara umumnya. Jadi proses disolusi ini tidak hanya terjadi pada tablet atau kapsul, tetapi sebagai syarat atau proses awal yang harus dilalui oleh zat aktif semua bentuk sediaan obat agar dapat berefek. Pada proses disolusi juga terdapat tahap difusi di dalam proses disolusi. Jadi ini tergantung pada eksipien yang digunakan. Jadi zat tambahan yang digunakan dalam formula seluruh bentuk sediaan obat itu juga mempengaruhi bagaimana proses disolusinya. Jadi pada obat-obat yang berbentuk oral atau yang berbentuk tablet pada umumnya itu dapat dibagi menjadi dua proses. Jadi yang pertama proses erosi atau proses pengikisan. Jadi pada bentuk tablet tersebut secara bertahap akan terjadi pengikisan. Atau yang kedua adalah proses difusi. Jadi proses difusi ini berarti pada sediaan tablet tersebut akan membentuk suatu pori, di mana pori ini akan sebagai jalan zat aktif untuk keluar dari sediaannya. Jadi proses disolusi secara umumnya adalah sebagai berikut pada bentuk tablet. Jadi awalnya tablet akan mengalami disintegrasi membentuk partikel yang lebih kecil dalam bentuk granul, kemudian menjadi bentuk yang lebih kecil lagi menjadi partikel obat. Kemudian dari tablet utuh, granul, dan partikel obat ini secara bersamaan akan terjadi disolusi. Jadi dari tablet utuh bisa langsung terjadi disolusi, atau dari granul terjadi disolusi, atau dari partikel yang lebih kecil terjadi disolusi. Jadi ini bisa terjadi secara bersamaan ataupun secara waktu yang berbeda. Jadi ini tergantung dari eksipien pada tablet tersebut. Jadi dari proses disolusi ini ada kemungkinan terjadi difusi pada saat tablet utuh, kemudian terjadi proses difusi, kemudian terjadi proses pada tahapan disolusi, kemudian pada tahapan setelah terjadinya disolusi dan obat tersebut dapat terabsorpsi. Jadi dari sini akan ada proses difusi selanjutnya pada tahapan yang ketiga atau yang kita sebut dengan permeasi. Jadi permeasi dengan difusi itu sama. Bisa pada tablet utuh ke proses disolusi dan bisa juga pada disolusi setelah terjadi tahapan disolusi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi disolusi dapat kita lihat dari persamaan Navier-Whitney, yaitu perubahan konsentrasi terhadap waktu sama dengan D atau koefisien difusi dari zat terlarut kali S luas kontak permukaan zat aktif pada medium per H tebal lapisan tipis atau film difusi, atau ini yang kita sebut dengan matriks atau eksipien yang digunakan dalam formula, dikali selisih antara konsentrasi obat dalam keadaan saturasi atau dalam keadaan jenuh dengan konsentrasi zat aktif yang terlarut pada saat T tertentu.
atau dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi A adalah S atau luas kontak terhadap zat aktif dengan medium. Itu dipengaruhi oleh ukuran partikel. Kemudian dari ukuran partikel ini juga dipengaruhi oleh surfaktan. Jadi diingat kembali bagaimana pengaruh surfaktan terhadap kelarutan dari obat. Kemudian H, tebal lapisan film atau tebal dinding yang akan dilalui untuk terdifusi. Jadi diingat kembali difusi ini berada pada proses disolusi juga. Kemudian D itu dipengaruhi oleh ukuran molekul. Jadi ukuran molekulnya ini bisa kita amati dari viskositasnya. Jadi diingat kembali bagaimana pengaruh viskositas terhadap kelarutan dari obat. Jadi disolusi ini sangat dipengaruhi oleh kelarutan obat. Jadi kalau kelarutannya tinggi, maka kecepatan disolusinya juga tinggi. Kemudian hidrofilisitas. Jadi obat-obat yang larut dalam mediumnya, maka itu kemampuan disolusinya lebih besar. Kemudian yang terakhir konsentrasi obat dalam pelarut medium pada waktu tertentu. Jadi pelarutnya diumpamakan secara uji in vitro berarti volume dari cairan lambung. Nah, mengapa perlu dilakukan uji disolusi ataupun uji difusi? Ini semata-mata untuk menjamin kualitas produk. Jadi kualitas produk itu dapat dinyatakan berkualitas kalau memenuhi 3 syarat berikut, yaitu aman, berkhasiat, dan nyaman. Jadi diperlukan uji disolusi atau uji difusi ini untuk mengoptimasi formulanya. Kalau formulanya sudah optimal, maka dapat dikatakan produk tersebut terjamin kualitas produknya. Oke, dalam proses difusi dan disolusi, data yang kita perlukan adalah data permeabilitas dan solubilitas dari molekul obat. Dan ini yang kita sebut dengan Biopharmaceutical Classification System atau BCS. Jadi dalam BCS ini terdapat 4 kelas, yaitu kelas 1, 2, 3, dan 4. Jadi setiap obat memiliki kelarutan atau permeabilitas yang berbeda. Makanya dibuat dalam klasifikasi ada 4, yaitu yang pertama berarti solubilitas dan permeabilitasnya tinggi. Yang kedua berarti solubilitasnya rendah, permeabilitasnya tinggi. Kemudian kelas yang ketiga berarti solubilitasnya tinggi, permeabilitasnya rendah. Kemudian kelas yang keempat, keduanya sama-sama rendah, solubilitas maupun permeabilitasnya. Jadi ini tergantung dari sifat alamiah dari setiap molekul obat. Solubilitas berarti menggambarkan kecepatan disolusinya, kemudian permeabilitas berarti menggambarkan kecepatan difusinya atau kemampuan difusinya. Jadi kalau solubilitasnya tinggi, berarti kecepatan disolusinya juga tinggi. Begitupun sebaliknya. Kemudian kalau permeabilitasnya tinggi, berarti kemampuan difusinya juga tinggi, dan sebaliknya. Karena itu, data BCS pada setiap molekul obat itu sangat diperlukan pada proses preformulasi. Ini untuk membantu untuk menentukan bagaimana solusi pada setiap kelas yang akan kita ambil untuk meningkatkan kualitas dari produk yang akan dibuat. Jadi yang kita harapkan yaitu pada kelas yang solubilitasnya tinggi dan juga permeabilitasnya tinggi. Tetapi itu hanya beberapa obat yang masuk dalam kelas tersebut. Jadi ini adalah hanya rangkuman, tuliskan masing-masing 5 contoh zat aktif atau obat yang termasuk dalam masing-masing kelas BCS beserta solusinya di masing-masing kelas. Kita lanjut pada metode uji disolusi. Jadi yang digunakan adalah
alat yang dinamakan dissolution tester. Ini terdapat beberapa chamber, biasanya ada 8 chamber. Kemudian ada pengaduknya. Jadi di sini yang bisa disetting adalah kecepatan pengadukannya sebagai gambaran peristaltik usus. Jadi pada saluran cerna itu tidak akan diam, jadi tetap mengalami kontraksi atau peristaltik. Kemudian medium disolusi digunakan seperti pada pH setiap bagian pada saluran pencernaan. Jadi kita biasanya pakai buffer misalkan pada lambung, pada perut kosong yaitu pH 1,2, kemudian ketika lambung terisi oleh makanan maka pH-nya 3, kemudian lebih bawah lagi berarti pH-nya lebih basa. Kemudian suhunya di setting 30 derajat Celcius. Kemudian untuk sediaan yang akan diuji dimasukkan ke dalam chamber. Untuk jenis pengadukan ada 2, yaitu tipe 1 berbentuk basket, kemudian yang tipe 2 berbentuk pedal atau dayung. Jadi ini tergantung dari jenis sediaan yang diuji, misalkan tablet yang tenggelam, yang tidak mengapung, dan beratnya lumayan besar, yaitu di atas 200 mg, ini bisa kita pakai tipe 2 atau tipe pedal. Kalau yang mengambang atau yang mengapung dan berat tablet atau kapsul sangat kecil, itu bisa pakai tipe 1 atau tipe basket. Jadi dimasukkan ke dalam basketnya supaya terperangkap. Jadi sediaan obat yang diuji harus berada di bawah chamber. Untuk menentukan tipe mana yang akan kita gunakan, kemudian medium apa yang digunakan, kemudian standar waktu untuk melakukan suatu pengamatan, kemudian volume pada medium disolusinya, itu dapat kita gunakan literatur pada farmakope 4 atau farmakope yang terbaru. Jadi misalkan parastamol seperti berikut, untuk uji disolusinya maka medium disolusinya yang digunakan larutan dapar fosfat pH 5,8 pada volume 900 ml dengan alat tipe 2, berarti tipe dayung atau tipe pedal, dengan kecepatan pengadukan 50 rpm dan waktunya 30 menit.